Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Zainuddin HK, NPM 2215021 jurusan Teknik Mesin, program studi S1 Teknik Mesin. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang saya dapat selama kegiatan PKKMB Universitas Lampung 2022. PKKMB Universitas Lampung dilaksanakan secara hybrid, yaitu ada yang online dan ada yang offline. PKKMB Unila dilaksanakan selama 4 hari. Hari pertama dan kedua, yaitu tanggal 15 dan tanggal 16, merupakan PKKMB tingkat universitas. Dan hari ketiga dilaksanakan pada tanggal 18, yaitu tingkat fakultas. Dan hari terakhir atau hari keempat dilaksanakan pada tanggal 19, yaitu tingkat jurusan. Hari pertama PKKMB Unila diisi dengan beberapa materi. Materi yang pertama adalah peran Kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital yang disampaikan oleh Bapak Yusriandi. Di dalamnya, Bapak Yusriandi menjelaskan tentang Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, gambar, suara, perancangan foto, dan lain-lain. Undang-Undang ITE juga memuat pasal-pasal mengenai perbuatan yang dilarang dan ketentuan pidana. Contohnya, pasal 27 ayat 2 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dan dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan atau perjudian. Selanjutnya, beliau juga menjelaskan manfaat dilaksanakannya teknologi informasi era transaksi elektronik. Pertama, mencerdikan kehidupan bangsa. Kedua, mengembangkan perdagangan nasional dan perekonomian nasional. Tiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Empat, membuka kesempatan luas untuk memajukan pemikiran. Dan lima, memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian. Dan berikut juga ada contoh pelanggaran hukum di dunia maya. Yang pertama, pelanggaran situs web, pornografi, pelanggaran hak cipta, penipuan online, illegal access, penipuan kartu kredit, pencemaran nama baik, dan yang terakhir judi online atau slot. Agar terhindar dari perbuatan tersebut, beliau juga memaparkan kepada kita tips and trick agar terhindar dari jeratan Undang-Undang ITE. Yang pertama, pengguna internet harus menyaring konten sebelum dibagikan ke publik. 2. Melakukan pengecekan sebelum melakukan transaksi. 3. Tulisan yang dibuat harus sesuai data dan fakta. 4. Dalam menulis harus mengkritisi dan memberikan solusi. 5. Jangan ragu untuk meminta maaf. 6. Langsung melapor ke pihak berwajib bila menemukan kejahatan sosial. Dan pada materi selanjutnya diberikan oleh Ibu Dr. Susetya Herawati dengan judul Pengembangan Karakter Mahasiswa sebagai Intelektual dan Anti Kekerasan. Pertama, Ibu Herawati menjelaskan tentang bullying. Apa itu bullying? Bullying atau perundungan adalah suatu tindakan baik fisik maupun non-fisik yang melukai orang lain. Bullying juga dapat terjadi di mana saja. Contohnya, lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, media sosial, dan lingkungan keluarga. Selanjutnya, beliau juga menjelaskan tentang tanggung jawab sebagai generasi muda. Yang pertama, mempertahankan dan memelihara kerukunan bangsa. 2. Mengembangkan kepribadian sehat dan tangguh serta dapat berpikir kritis dan analis. 3. Meningkatkan partisipasi dalam pembangunan politik, ekonomi, dan sosial. Yang terakhir, memelihara dan mengembangkan demokrasi Pancasila serta menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara. Dan materi terakhir yang disampaikan pada hari pertama oleh Bapak Dr. Kiai Haji Said Akil Sirop dengan tema pengembangan karakter mahasiswa dalam perspektif agama. Di dalamnya, beliau menjelaskan tentang kiat-kiat menjaga toleransi umat beragama. Yang pertama, tetap menghormati dan menghargai agama orang lain. 2. Tidak mengolok-olok agama lain. 3. Tidak membeda-bedakan agama kita dengan agama orang lain. 4. Tidak merusak tempat ibadah agama orang lain. Selanjutnya adalah materi yang disampaikan di hari kedua, yaitu tanggal 16, yang merupakan PKKMB tingkat universitas. Materi pertama disampaikan oleh Bapak Dr. Heriandi dengan tema Merdeka Belajar, Kampus Merdeka.
Merdeka Belajar Kampus Merdeka bertujuan untuk mendorong proses pembelajaran agar semakin otonom dan fleksibel, lalu menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Selanjutnya, pada materi kedua yang disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Asep Sukoharjo dengan tema Kesadaran Lingkungan Hidup, Manajemen Risiko, dan Kampus Sehat. Kampus Sehat dan Health Promoting University, yaitu gerakan untuk hidup sehat pada tatanan perguruan tinggi, dan gerakan ini juga menjadi cikal bakal aktivitas kampus siaga COVID-19. Berikut juga ada upaya untuk menunjang kampus sehat yang dilakukan oleh Universitas Lampung. Yang pertama, Zero Tolerance Area, 2 parkir terpadu, yang ketiga Arboretum, yang keempat ada Aquanila, akhir ada tempat pembuangan sampah terpadu. Materi berikutnya dengan tema etika dan kehidupan norma kampus yang disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Yulianto. Tujuan mahasiswa itu bukan hanya mengejar IPK yang tinggi, tapi juga mampu memimpin dengan baik, mengembangkan kemampuan organisasi, dan mampu mengemukakan pendapat di depan banyak orang. Dan juga beliau menjelaskan tentang 10 karakter mahasiswa ideal. Yang pertama, rajin belajar. 2, mempunyai orientasi yang jelas. 3, bermanfaat bagi orang lain, dapat menyesuaikan diri. Yang kelima, peduli terhadap lingkungan. 6, kreatif. 7, inovatif. 8, disiplin. 9, rendah hati. Dan yang terakhir, mempunyai cita-cita yang tinggi. Materi yang terakhir yang disampaikan pada hari kedua ini disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Suharzo dengan tema Perguruan Tinggi di Era Revolusi Industri 4.0 dan Kehidupan Kampus Selama Masa Pandemi. Era Revolusi Industri 4.0 ini menjadi tantangan bagi kita dan harus mempunyai inovasi yang lebih tinggi dalam menghadapi era ketidakpastian seperti ini. Bukan hanya kita mahasiswa Indonesia saja, melainkan mahasiswa luar negeri pun sama. Hanya mereka mendapatkan teknologi yang lebih tinggi sehingga mereka dapat berpikir bagaimana cara menghadapi masalah di era seperti ini. Hari ketiga PKKMB Unila dilaksanakan secara fakultas dengan materi pertama yang disampaikan oleh Profesor Insinyur Heri Setiawan yang bertemakan pembelajaran di era 4.0 dan plagiarisme. Yang pertama, beliau menjelaskan tentang Six of Education for 21st Century. The first, think critically. Yang kedua, communicate clearly. Yang ketiga, work collaboratively. Yang keempat, entrance culture. Dan yang terakhir, utilize connectivity. Adapun bahasan yang kedua, beliau menjelaskan tentang literasi baru menghadapi era 4.0. Yang pertama ada literasi data, yaitu kemampuan untuk membaca, analis, dan menggunakan informasi. Yang kedua, literasi teknologi, yaitu memahami cara kerja mesin dan aplikasi teknologi. Dan yang terakhir adalah literasi manusia. Materi yang kedua disampaikan oleh Bapak Dr. Muhammad Irsyad yang bertemakan tentang sistem perkuliahan dan pembimbing akademik. Yang pertama, beliau menjelaskan tentang layanan akademik, yaitu ada pembimbing akademik, admin jurusan atau prodi, staf akademik dan fakultas, dan ada situs-situs di bawah ini. Pembahasan yang kedua, beliau menjelaskan tentang kuliah menggunakan sistem kredit semester atau SKS. Sistem kredit adalah sistem penghargaan terhadap beban studi mahasiswa. Kredit adalah satu unit atau susunan yang menyatakan isi suatu mata kuliah secara kuantitatif. Sistem semester adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang menggunakan suatu waktu tengah tahunan yang disebut dengan semester. Yang ketiga ada tujuan SKS. Tujuan SKS yaitu memberikan kesempatan kepada para mahasiswa yang cakap dan giat dalam belajar, dapat menyempatkan studi dalam waktu yang singkat, memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan. Besarnya beban studi pada semester pertama untuk mahasiswa baru ditentukan sama setiap mahasiswa. Kemudian dengan IP yang dicapai pada semester tersebut dapat diperhitungkan beban studi pada semester berikutnya. Contohnya paling lama 7 tahun akademik untuk program studi sarjana atau program studi diploma 4.
Materi ketiga bertemakan sarana, prasarana, dan biaya studi yang disampaikan oleh Ibu Vera Agustina. Berikut adalah gambar sarana prasarana yang disediai oleh Universitas Lampung, tepatnya di Fakultas Teknik. Materi pertama yang disampaikan pada hari terakhir atau hari keempat tingkat jurusan adalah pengenalan jurusan teknik mesin yang disampaikan oleh Bapak Dr. Amrul. Di dalamnya menjelaskan tentang satu pengenalan jurusan teknik mesin, yaitu identitas jurusan dan akreditasi jurusan. Yang kedua adalah Our Vision on 20 and 25. Yang nantinya jurusan teknik mesin Unila akan menjadi top 10 jurusan teknik mesin terbaik di Indonesia. Yang ketiga adalah Our Values. Yang pertama, serving our student and our community. Yang kedua, personalism. Yang ketiga, respect. Yang keempat, honestly and integrity. Yang kelima, hard working. Materi yang kedua disampaikan oleh Ibu Nofritanti. Beliau menjelaskan tentang profil lulusan, yaitu ada engineer, calon peneliti, wirausahawan, technopreneurship, akademi. Materi yang ketiga yaitu pengenalan jurusan teknik mesin juga, yang disampaikan oleh Bapak Yahya Teguh. Yang pertama ada what you love, ada passion, profession, vocation, mission, and what you can be paid for. Yang kedua, untuk tahu apakah pekerjaan kita sesuai yang kita bisa menguji dengan 4E, yaitu enjoy, excellent, easy, and earn. Dan materi keempat atau materi terakhir yang disampaikan oleh Bapak Martinus tentang pengenalan jurusan teknik mesin juga. Di dalamnya, Pak Martinus menjelaskan tentang strategi untuk tidak menjadi mahasiswa kupu-kupu atau kuliah pulang. Caranya dengan bermain, bergabung dengan organisasi, project, teamwork, dan melakukan riset. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.